Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Siregar, NPM 2208260096. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan remediasi dari blok neurologi dengan judul migran. Izin dokter mempresentasikan materi saya yaitu migran. Nah, sebelum kita ketahui migrain ini, jadi pasiennya kebanyakan datang dengan dokter yaitu dengan dengan keluhan nyeri kepala. Nah, jadi sebelum kita tahu nih si pasiennya kenapa nih nyeri kepalanya, kita harus bisa membedakan ini nyeri kepala termasuk yang nyeri kepala primer atau nyeri kepala sekunder. Nah, kalau migrain ini sendiri didefinisikan dia merupakan nyeri kepala yang primer. Nah, apa itu nyeri kepala primer? Jadi nyeri kepala primer ini tidak ada penyakit lain yang menyebabkan nyeri kepala. Jadi dia emang karena pencetusnya bisa karena stres atau karena makanan kan dibahas. Nah, untuk definisi dia merupakan nyeri kepala primer. Kemudian dia bersifat purtasial atau unilateral, dia itu bersifat nyeri kepala yang sebelah, hanya satu sisi kepala sebagian, tidak pada dua sisi kepala. Nah, untuk fase migrain ini sendiri, dia ada yang fase prodromal, aura, ides, dan postromal. Nah, kalau prodromal ini, dia nyeri kepala. Sebelum dia nyeri kepala, dia ada fase kelelahan atau dia ada mengalami juga aura. Nah, aura ini dia eh, dia melihat kilatan cahaya, dia melihat bintik-bintik hitam sebelum dia mengalami nyeri kepala. Nah, kalau misalnya yang Hiddes ini dia mengalami nyeri kepala dengan karakter nyeri kepala yang berdenyut. Jadi ketika pasien datang dengan nyeri kepala, kita harus tanyakan nih nyeri kepalanya sifatnya kayak mana, berdenyut kah, ditusuk-tusuk kah. Nah, kalau migrain ini dia nyeri kepala yang bersifat berdenyut. Nah, terus dia mengalami post-traumal. Nah, kalau post-traumal ini dia gejala pasca serangan nyeri kepala. Dia biasanya ada kelelahan atau si pasiennya mengalami kebingungan gitu. Nah, untuk patofisiologinya ini, pada migrain ini dia mengalami peningkatan serotonin. Nah, ada dua mekanisme yaitu ada vasokonstriksi intracerebral. Jadi adanya penyempitan pembuluh darah pada di dalam otak atau di dalam cerebral atau vasodilatasi ekstra cerebral atau adanya pelebaran pembuluh darah di luar otak. Nah, itu dia. Nah, untuk pencetus migrain ini biasa dia sebenarnya idiopatik. Tapi ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa dia bisa karena makanan seperti coklat, alkohol, whisky, atau bisa karena pasiennya terlambat makan gitu. Nah, ada jurnal juga yang mengatakan bahwa pencetus migrain ini juga bisa karena faktor stres atau sering di depan laptop atau cahaya yang besar gitu. Nah, untuk klasifikasi itu ada common migraine sama classic migraine. Kalau common migraine, maaf, common migraine. Nah, si pasiennya tidak mengalami aura. Jadi sebelum dia nyeri kepala, jadi nyeri kepala aja langsung dia nggak ada aura, nggak ada ngeliat kilatan cahaya, nggak ada ngeliat bintik-bintik hitam gitu. Nah, kalau untuk yang klasik migrain ini jadi sebelum dia nyeri kepala yang berdenyut tadi, dia ada mengalami aura. Nah, aura ini nanti kan berarti dia sebelum nyeri kepala tuh dia ada ngeliat kilatan cahaya atau dia ada ngeliat bintik-bintik hitam gitu yang berhubungan dengan cahaya.
Nah, kalau udah migrain, apa sih terapi yang diberikan? Nah, untuk terapi yang diberikan itu ada abortif atau terapi saat serangan atau profilaksis, ada pencegahan. Nah, kalau abortif ini dia diberikan spesifik, ada yang spesifik sama non spesifik. Nah, kalau misalnya yang spesifik itu bisa diberikan kayak triptan atau ergotamin. Nah, kalau yang non spesifik itu bisa diberikan anti nyeri atau NSAID. Itu bisa diberikan ibuprofen gitu. Nah, kalau misalnya pencegahannya bisa diberikan beta blocker atau anti epilepsi, anti depresi, kayak amitriptilin gitu. Bisa diberikan NSAID itu. Nah, mungkin sampai ini referensi yang saya dapat. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.